Perkenalkan, saya Sofia Yanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi 3. Nama aku Siti Maria, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi kelas 3D. Halo, nama saya Rika Monika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi kelas 3D. Halo, nama saya Siti Romla dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi kelas 3D. Minggu depan kita presentasi tentang biaya tenaga kerja kan? Iya, Biaya tenaga kerja itu apa sih? biaya tenaga kerja adalah seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan. Gaji dan upah itu termasuk biaya tenaga kerja ya? Bedanya apa ya antara gaji dan upah itu? Oh, bedanya gaji dan upah ya? Kalau gaji itu imbalan yang diberikan kepada karyawan, tapi untuk karyawan yang tidak terlibat dalam proses produksi. Tapi kalau upah itu tuh imbalan yang diberikan kepada karyawan, di mana karyawannya tuh terlibat langsung dalam proses produksi. Oh, berarti kalau gaji itu termasuk ke dalam biaya tenaga kerja tidak langsung. Kalau Kalau upah gaji. itu tenaga kerja langsung. Kalau upah itu buat tenaga kerja langsung, kalau gaji itu buat tenaga kerja tidak langsung. Coba ya nanti kita kerjain jurnalnya dulu ya. Apa itu biaya tenaga kerja? Untuk lebih detail mengenai biaya tenaga kerja akan dijelaskan pada slide berikut ini. Biaya tenaga kerja adalah seluruh imbal jasa yang diberikan karena penggunaan sumber daya manusia atau karyawan. Biaya tenaga kerja secara umum diklarifikasi sebagai gaji dan upah. Biaya tenaga kerja langsung adalah seluruh tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi dan dapat diidentifikasi atau ditelusuri. Pembebanan biaya ke dalam suatu produk, batch, atau departemen. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang jasanya tidak dapat diidentifikasi secara langsung ke dalam suatu produk. Pada sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, upah atau gaji yang timbul atas tenaga kerja tidak langsung. Produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan. Oleh karena itu, pihak manajemen atau perusahaan perlu memberikan perhatian pada sistem perekrutan, pembinaan, pemberian motivasi, dan pemberian imbal kerja, upah dan gaji. Serta yang tidak kalah penting adalah membina hubungan secara harmonis di antara pekerja, manajemen, serikat pekerja, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Upah, gaji, dan tunjangan lainnya menjadi faktor penting karena merupakan penentu tingkat produktivitas tenaga kerja. Gaji pokok adalah imbalan kerja dasar yang dibayarkan secara teratur kepada karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Karyawan yang dimaksud adalah karyawan yang biasanya tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Upah pokok adalah imbalan kerja dasar yang diberikan kepada karyawan untuk pekerjaan yang dilakukan berdasarkan jam kerja, jumlah unit atau kombinasi dari keduanya, dan seringkali disebut sebagai tarif dasar atau tarif kerja. Program upah insentif. Program yang memberikan tambahan upah kepada karyawan berdasarkan kinerja karyawan tersebut. Upah insentif ini diberikan kepada karyawan yang mempunyai kinerja melampaui atau di atas standar yang telah ditetapkan. Upah lembur dan premi lembur. Dalam upaya mencapai target produksi, salah satu kebijakan perusahaan adalah memberikan kerja lembur bagi karyawan. Penghasilan yang diperoleh tenaga kerja atau karyawan selain upah pokok reguler adalah upah lembur dan premi lembur. Premi lembur dibayarkan kepada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja normal reguler dalam periode tertentu berdasarkan peraturan yang ada. Program pensiun. Perusahaan yang telah mampu secara finansial berdasarkan undang-undang diwajibkan menyelenggarakan program pensiun. Program pensiun ini bertujuan untuk menjamin hari tua
pasca kerja bagi seluruh karyawan sebagai bentuk penghargaan atau balas jasa yang mana mereka telah menyumbangkan sumber dayanya kepada perusahaan. Pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21. Karyawan sebagai wajib pajak yang memperoleh atau menerima penghasilan wajib membayar pajak. Dalam rangka meringankan beban para karyawan, perusahaan seringkali membuat kebijakan yaitu menanggung seluruh atau sebagian pajak penghasilan karyawan. Sistem akuntansi tenaga kerja. Sistem akuntansi tenaga kerja melibatkan banyak departemen fungsional, yaitu Departemen Personalia, Departemen Perencanaan Produksi, Departemen Pencatatan Waktu, Departemen Penggajian, dan Departemen Akuntansi. Departemen Personalia. Fungsi utama dari Departemen Personalia adalah menyediakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang diminta dari departemen lain, sesuai dengan peraturan perusahaan. Departemen Personalia bertugas menangani semua hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, mulai dari perekrutan, pembinaan dan pengembangan, dan juga pemberhentian. Departemen Pencatatan Waktu. Departemen Pencatatan Waktu mempunyai tugas utama, yaitu mencatat waktu kerja seluruh karyawan di perusahaan. Pencatatan waktu kerja yang akurat untuk setiap karyawan dilakukan dengan menggunakan yang pertama, kartu absensi atau clock card. Yang kedua, kartu jam kerja atau job ticket. Departemen Penggajian. Fungsi utama dari Departemen Penggajian adalah menghitung, menyiapkan, dan mendistribusikan gaji dan upah seluruh karyawan di perusahaan. Berdasarkan kartu absensi dan kartu jam kerja seluruh karyawan yang ada di perusahaan. Biaya gaji dan upah pada utang gaji dan upah dan utang PPh karyawan sebesar biaya gaji dan upah sebesar 50 juta di debit, utang gaji dan upah sebesar 17.500.000 di kredit, dan utang PPh karyawan sebesar 2.500.000 di kredit. Kemudian ada PDP biaya tenaga kerja langsung sebesar 15 juta, BOP aktual sebesar 5 juta, beban pemasaran sebesar 20 juta, beban administrasi dan umum sebesar 10 juta, pada biaya gaji dan upah sebesar 50 juta. Pada bulan April, yaitu keterangannya utang gaji dan upah atas kas sebesar 47.500.000. Selanjutnya utang PPh karyawan atas kas sebesar 2.500.000. Satu, hitung besarnya pendapatan dari masing-masing karyawan di Departemen Produksi selama seminggu. Kasus 9.1 PT Gempita Jaya Toys. Di sini tabelnya ada nomor, nama karyawan, upah yang dijamin, jumlah unit yang dihasilkan, jumlah unit standar, kelebihan yang diproduksi, upah intensif, pendapatan karyawan. Oke, contohnya nomor 1, karyawan atas nama Oktaviani Prepti, upah minimum yang dijamin itu sebesar 318.500. Sementara jumlah unit yang dihasilkannya 452 unit, jumlah unit standarnya 455. Kelebihan produksi ini jumlah unit yang dihasilkan dikurangi dengan jumlah unit standar. Jadi karyawan atas nama Oktaviani Prepti kurang produksi sebanyak 3. Jadi hasilnya minus 3. Sementara dia tidak memperoleh upah insentif. Pendapatan karyawannya dia hanya memperoleh upah yang dijamin saja sebesar 318.500. Lanjut nomor 2, atas nama Nurlela Sari. Upah yang dijamin sebesar 318.500,
Jumlah unit yang dihasilkan 457 unit, sementara unit standarnya 456. Jadi kelebihannya sebanyak 2 unit. Upah insentifnya sebesar Rp300. Jadi tarif yang diminta dikalikan dengan kelebihan unit yang dihasilkan, sehingga pendapatan karyawannya, pendapatan yang dijamin ditambah dengan upah insentif, sehingga totalnya 318.500 ditambah Rp300, jadi 318.800. Mengikuti yang lainnya juga sama, sehingga di sini kita punya total akhir sebesar upah insentifnya 2.250, pendapatan karyawannya totalnya 3.187.250. Berikut adalah jawaban dari pertanyaan nomor 2, kasus soal 9.1 PT Gempita Jaya Toys. Buat ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat pembebanan biaya tenaga kerja langsung apabila upah intensif dibebankan ke dalam biaya overhead pabrik aktual. Yang pertama ada akun biaya upah dan gaji di posisi debit sebesar Rp3.187.250. Terus di posisi kredit ada hutang upah dan gaji sebesar Rp3.027.887.50. Terus ada hutang PPh pasal 21 sebesar Rp159.362. Nah, hutang PPh pasal 21 ini didapat dari biaya upah dan gaji dikalikan 5%. Dan hasilnya Rp159.362.50. Terus ada PDP biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp3.185.000. Terus ada BOP aktual sebesar Rp2.250.000. Di posisi kredit ada biaya upah dan gaji sebesar Rp3.187.250. Demikianlah penjelasan mengenai biaya tenaga kerja. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video.